Oke, halo semuanya. Belum ada ya? Halo, kita akan segera mulai. Wah, udah ada Mbak Alisa. Yeay. Ntar ya Mbak, aku lagi setting dulu bentar. Pin komen. Oke. Sekarang I'm gonna invite. Kok unable to join ya Mbak Alisanya ya? Wait, tunggu sebentar ya. I'm gonna check with Mbak Alisa. Mbak Alisa, dimanakah dirimu? Mbak Alisa kayaknya nggak standby deh ini. Sabar ya teman-teman, ini aku unable to. Mbak Alisanya unable to join, tulisannya mungkin lagi keluar dari Instagram bentar. Gimana semuanya kabarnya? Oh, ini udah ada nih. Oke. Aku invite ya Mbak. Tapi unable to join ya? Ini karena di private atau apa ya? Mbak Lisa ada di live ini kan? Sebentar. Nggak di private kan Mbak ya? Mbak Lisa itunya, akun Instagramnya. Soalnya tulisannya unable to join. Bentar. Maaf ya, ada sedikit technical detail. Oh, udah bisa sekarang. Yeah. Excited. Yes. Udah aku invite Mbak. Waiting for Mbak Lisa. Yes, itu udah di-accept belum ya Mbak Lisa? Di aku tulisannya waiting for you to accept the invitation sih. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung. Udah ada. Hi, I think I know the problem. So I switched from laptop to my mobile phone. Oh my god. Okay. Now all good? You can hear me clearly, Mbak? Yes. Bisa ya? Mantap. Yeah. Aduh, gue nervous nih. I'm starstruck. I'm a huge fan. Baik deh, kita langsung mulai aja ya Mbak ya. Iya. Baik. Okay. Halo semuanya, kembali lagi ya di series Dialogue, Inspiring Dialogues, Collab for Health by UID. Jadi for those of you who never heard about UID before, aku jelasin sedikit. Jadi UID adalah
non-profit organizations ya, yang fokusnya adalah memfasilitasi tri-sector leaders untuk to create and implement sustainable solutions on the region biggest challenge. Jadi UID ini didirikan pada tahun 2003 atas kerjasama dari UI, MIT, terus Gajah Tunggal Group, sama Harian Sinar Harapan. Nah, banyak banget nih program kita, ada ideas, di mana Mbak Alisa adalah salah satu alumninya, bersama MIT ya waktu itu ya Mbak. Lalu kelas yang lebih tematik, learning programs, transformative leadership learning programs yang lebih tematik. Lalu juga ada Youth Action Forum buat anak mudanya, ada Happiness Festival, ada kerjasama dengan Wisely juga dari US Embassy, dan banyak lagi, ada bekal pemimpin yang khusus untuk environmental leaders, dan banyak banget. Jadi tujuan utama UID adalah untuk membangun kepercayaan, building trust for our common future basically. Jadi kita pengen banget membangun jejaring multisektor untuk membawa transformasi sosial yang signifikan menuju Sustainable Development Goals. Nah, yang Collab for Health ini, aku jelasin sedikit Mbak, adalah sebuah inisiatif ya, kolaborasi antara lintas sektor nih, bersama alumni-alumni dari UID juga, dan dari GT Group dan founding institutions lah basically. Nervous. Nggak boleh nervous. Mbak Alisa is such a nice person. Jadi tujuannya dari Collab for Health ini adalah untuk bersama mengurangi dampak negatif dari pandemik saat ini, dengan cara kita pengen membawa cerita-cerita yang membangun optimisme dan positive energy basically. Lalu juga bagian dari program kita juga kita melakukan donasi-donasi seperti kemarin 6 juta masker, terus juga ada personal protective equipment, dan banyak lagi deh pokoknya ya, kontribusi yang ingin kita usahakan untuk bersama-sama menghadapi situasi kita saat ini. Nah, without any further ado, I'm gonna introduce to you our guest star for today. Guest star ya, Mbak. Adalah drum rolls, Mbak Alisa Wahid. Selamat datang, Mbak. Jadi Mbak Alisa Wahid ini mungkin teman-teman juga pasti udah banyak yang tahu ya. Mbak Alisa ini adalah salah satu penggerak sosial, wis gila. Our heroes of our times. Mbak Alisa adalah juga putri pertama ya Mbak, dari Bapak almarhum Abdurrahman Wahid, Pak Gus Dur, presiden kita yang keempat, dan juga seorang pakar pengembangan psikologi keluarga ya Mbak. Ya. Dan mungkin nanti Mbak Alisa mungkin akan lebih memperkenalkan diri lebih lanjut, juga tentang, kita akan cerita tentang inisiatif-inisiatif dari Mbak Alisa dan Gus Durian Network, to be precise, selama 1 jam ke depan. Nah, tanpa berpanjang lagi, kita langsung kasih aja floor-nya ke Mbak Alisa. Silakan Mbak, silakan diperkenalkan dirinya dan inisiatif dari Gus Durian. Hai Mas Fajri, hai everyone. Selamat sore, Assalamualaikum buat yang lagi puasa. Ngabuburit nih kita ya. Ngabuburit nih kita ya. Gitu. Saya senang banget, saya excited banget loh ya dengan programnya sharing di Collab for Health ini, karena saya sendiri sangat terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh banyak sekali fellows di UID gitu ya. Walaupun tentu kita ini hanya sebagian kecil dari rakyat Indonesia yang semuanya juga berkontribusi gitu terhadap upaya kita untuk memperbaiki masyarakat gitu. Tetapi karena pada dasarnya UID itu yang datang adalah orang-orang yang memang mau belajar, mau berproses gitu, maka buat saya selalu sangat terinspirasi oleh apapun yang dikerjakan oleh teman-teman UID di sektornya masing-masing gitu. Nah, tentang saya sendiri tadi Mas Haji sudah menjelaskan ya, siapakah saya. Saya sebetulnya manusia biasa, ya Allah. Saya seorang pekerja keras. Saya pernah belajar, ada seorang mentor saya bilang begini,
many people are smarter than me, so I make sure that nobody outwork me gitu. I have to work Oke. harder than most people. Nah, sebetulnya saya hanya mengadopsi itu gitu. Saya ini tipe orang yang menentukan apa yang ingin saya capai dalam beberapa waktu ke depan, lalu kemudian menggunakan semua resources saya ke arah sana gitu. Saya tipe yang begitu tuh Mas Fajri ya. Ya. Jadi ketika misalnya saya punya goal untuk membuat children center di Jogja gitu waktu tahun Ya. 2000-an awal gitu, begitu saya punya anak, saya mikir anak saya nih mainnya kemana nih gitu, kok nggak ada center yang educational gitu. Maka saya punya goal itu, ya udah saya akan lakukan semuanya untuk itu. Nah, Ya. pada saat Gus Dur wafat, banyak orang datang dan bertanya gitu, gimana nih siapa yang akan melanjutkan perjuangan Gus Dur? PR-nya kan masih banyak gitu ya. Ya udah, terus waktu Hmm. itu kami sekeluarga di Ciganjur kan rapat. Ini gimana nih kita mau Hmm. melanjutkan perjuangan Bapak gitu. Rapat Nah, keluarga saya ya. dapat bagian rapat keluarga. Jadi Oke. mungkin keluarga yang pakai acara strategic planning cuman keluarga Ciganjur kali ya. Oke, juga. Oke. asli asli apa namanya, kami melakukan strategic planning, apa yang kita sebut dengan Wow. melanjutkan perjalanan begitu kan, lalu bagi-bagi tugas gitu. Nah, saya kebagian tugasnya itu merawat jejaring murid-murid Gus Dur, itulah yang kita beri nama Gus Hmm. Dur gitu. Nah, Oke. kemudian karena saya yang menginisiasi, saya yang dapat tugas gitu ya, lalu saya yang kerja di awal, akhirnya kemudian goal saya, my life goals itu kemudian Hmm. connected ke arah sana gitu. Oh Inti my wow. life goal adalah continuing my father's legacy of work kan Oke. gitu. Tapi strateginya kalau saya adalah lewat jaringan Gus Durian gitu. Nah, Oke. legasinya Gus Dur itu apa sih yang dicita-citakan Gus Dur? Yang dicita-citakan Gus Dur itu bangsa dan negara Indonesia yang demokratis, besar dan sejahtera gitu. Nah, itu yang Oke. dicita-citakan oleh Gus Dur. Jadi di kepala saya tuh sekarang adanya itu gitu. Gimana Oke. caranya Indonesia ini melangkah to the right track? Jelas nggak mungkin seorang Alisa atau seorang Ya. Fadri atau bahkan UID itu Hmm. menyelesaikan semua problem Indonesia tuh jelas nggak mungkin. Tapi Setuju. yang bisa kita lakukan adalah kita menentukan visi kita apa tentang Ya. apa masyarakat yang mau kita wujudkan. Lalu habis itu Ya. kita menentukan kontribusi kita apa gitu. Hmm. Nah, itu Mas yang membuat kemudian akhirnya saya fokus mengembangkan jaringan Gus Durian. Tahun 2010 Hmm. mulai dari nol sampai 2010 ya. sekarang 2010 kita baru mulai karena Gus Dur wafat kan 30 Desember 2009. 2009 2010 ya. mulai gitu, saya senggol-senggol sana sini gitu. Lalu sekarang ini terakhir ini kita punya komunitas Gus Durian di 100 130 kota nggak sih, kota. Mbak? 130 ya Iya, sekarang ya? Oh, aku iya belum update. 100. Jadi Gila. uh, Keren, 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 keren. iya, alhamdulillah banget ya, sambutan masyarakat juga baik. Hmm. Pada mau gitu diajak kerja juga mau gitu loh Mas. Karena saya kan nggak punya apa-apa, saya bukan keluarga Ciganjur tuh nggak punya mesin ekonomi gitu. Dan Keluarga Ciganjur. saya juga sebetulnya sebelumnya tuh saya tidak dikenal sebagai anak Gus Dur yang ada di ruang publik gitu. Ya, iya, iya, Bagian iya. saya I noticed that. I noticed that, ya. iya, bagian saya di Ciganjur tuh urusan dapur, urusan memastikan bahwa rumah Ciganjur itu terkelola dengan baik, itu bagian saya. Jadi betul-betul saya Oke. belajar. Saya juga belajar waktu memulai jaringan Gus Dur itu belajar. Nah, kalau sekarang kita bicaranya dalam konteks COVID ini, menghadapi pandemi COVID, itu kondisinya jadi begini, Gus Durian itu karena udah ada di 130 kota, maka Ya. kan kita udah punya ini ya, punya apa network yang relatively terhubung dengan kuat gitu kan. Hmm. Sebelum ini Gus Durian sudah punya inisiatif-inisiatif sosial gitu. Jadi misalnya Oke. yang terakhir itu waktu Pilpres kemarin kan banyak petugas pemilu yang
wafat tuh gitu. Lalu Iya. banyak teman-teman yang melakukan penggalangan dana gitu untuk dijadikan santunan buat keluarga yang ditinggalkan. Tapi Wow. kemudian ketika pertanyaannya siapa nih yang menyerahkan, pada kebingungan karena tempatnya kan jauh-jauh. Iya, iya. Mana pada minta tolong Gus Durian kayak gitu. Jadi Oh, akhirnya wow. pada saat ini kita udah terbiasa nih dengan kerja-kerja kemanusiaan gitu. Mhm. Makanya kemudian ketika akhirnya Gus Durian Peduli memutuskan oke, kita fokusnya di apa bantuan sembako gitu ya untuk masyarakat yang terdampak gitu. Mhm. Maka ini teman-teman yang di berbagai kota ini udah tinggal siap jalan gitu, Mas. Jadi Oh, wow. menurut saya ya apa semangat collab for health itu, collaboration for Mhm. health itu Mhm. kami rasakan betul di Gus Durian. Kalau Mhm. Alisa sendirian nggak mungkin bisa mendistribusikan Iya, pasti, pasti, bantuan pasti. banyak. Iya gitu. Jadi gitu Jadi kolaborasi lintas sektor itu penting banget ya, Mbak ya. banget, penting banget. Hmm. Dan Hmm. pengalaman saya sih sangat bersyukur ya, saya berada di apa jejaringnya UID gitu dengan fellows yang semuanya adalah penggerak di jalannya masing-masing gitu. Iya, Sehingga betul. kemudian kita kerjasamanya sangat apa ya, sangat mudah gitu. Enak banget, Hmm. basic kan Hmm. kita tahu apa tadi Mas Fadli juga sudah menyebutkan bahwa apa semangat yang dibawa oleh UID adalah building trust gitu ya, Iya. building common trust gitu di aduh kok mulai mulai ada gambar-gambar begini Udah, sinyalnya udah aman. udah Lagi dekat hujan gede nih soalnya, Mbak. sama sama Di loh situ hujan di nggak? Sultan Sama kan? Iya. sama memang juga berarti merata nih Ngaruh nggak ya? hujannya gitu. Nggak apa-apa. Gitu Kita keep Mas. going aja. Saya sih bersyukur Hmm. banget ya di UID karena selain saya bisa belajar dari yang lain, saya juga belajar semangat kolaborasi itu sangat kuat gitu. Hmm. Ada Kak Shobi tuh. Halo Kak Shobi. Hai Kak Sobi. Banyak nih. Ah, Oke, thank you Mbak udah sharing tentang Gus Duriannya. Mungkin boleh aku explore lebih jauh lagi ya tentang tantangan-tantangan yang Mbak hadapin tuh dalam untuk membangun kolaborasi itu. Apalagi ini di 130 kota loh ya. How did you ya. manage to like unite? Itu mostly grassroots communities kan? Grassroots banget malah Hmm. justru. Nah, Grassroots makanya. banget. Iya, saya sih pengalaman saya tuh begini. Kalau apa namanya Gus Dur itu kan eh, sebagai individu, Gus Dur itu principle center gitu ya. Jadi Oke. beliau mensikapi segala sesuatu tergantung prinsip. Apa Hmm. namanya bersandar pada prinsip, bukan bersandar pada Hmm. sektornya atau kepentingannya itu enggak gitu, tapi pada prinsip Hmm. gitu. Makanya kita tahu waktu Gus Dur menjadi presiden, walaupun singkat, beliau kemudian fokusnya adalah segala yang terkait dengan diskriminasi dan hal-hal Ya. yang memajukan hak asasi manusia, beliau fokus di Hmm. sana gitu. Nah, karena Gus Dur itu principal center, maka di Gus Durian Hmm. kami juga principal center, gitu Mas. Oke, Kami mengklarifikasi prinsip. dulu sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah jejaring, kita mau apa meneguhkan nilai-nilai apa gitu. Itu yang kami Hmm. sepakati. Jadi yang paling kuat itu adalah spiritualitas, kemanusiaan dan keadilan. Itu adalah Oke. tiga nilai yang paling kuat. Ya, Jadi tahu. kemanusiaan itu harus disokong oleh keadilan gitu Hmm. dan kemanusiaan dan keadilan kami itu tidak lepas dari spiritualitas kami gitu. Hmm. Nah, kita menggunakan apa yang kita sebut 9 nilai utama Gus Dur untuk memandu kami Waduh, dalam segala keren-keren. sesuatu gitu. Hmm. Nah, Apa aja tuh, Mbak? sembilan nilai utama Gus Dur itu satu ketauhidan, ketuhanan tadi ya, spiritualitas, Iya. kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, persaudaraan, kesederhanaan, kekesatriaan, dan kearifan tradisi gitu, kearifan lokal kita Wow. gitu.
Itu Wow, wow, karena wow. sebetulnya kita bingung waktu itu. Ini kalau mau meneruskan Gus Dur gimana caranya sepak terjangnya seperti itu, gitu kan? Makanya akhirnya Kayak you have a very big shoes to fill ya. betul betul sekali kan. Kalau saya nggak mungkin saya jadi komentator sepak bola gitu kan, gitu. Gus Dur jago humor, saya nggak bisa humor gitu. Jadi kita kemudian mencari gimana nih caranya, apa kacamata yang mau kita pakai itu apa gitu. Lalu Hmm, kami mengundang sahabat-sahabat Gus Dur untuk hmm. mendiskusikan Gus Dur itu ketika ngapa-ngapain sebetulnya pakai prinsip apa sih? Ternyata ketemu Mas gitu, 9 itu. Nah, Oke. ketika nilai-nilai ini sudah dipegang, maka kemudian jejaring itu makin membesar sebesar apapun, itu Hmm. beroperates on the same values gitu. Wow. Itu kuncinya di situ dulu gitu. Kenapa kok bisa Hmm. sampai 130 kota dengan cepat? Karena orang ketika dia masuk ke lingkungan teman-teman Gus Durian langsung clear gitu bahwa di tempat ini kemanusiaan dan keadilan menjadi apa namanya fundamental values gitu. Sehingga kalau kalau ada orang dia mengaku Gus Durian tapi dia opresif terhadap orang lain, ya nggak bisa, Hmm. dia sendiri juga nggak akan tahan gitu. Itu Wow. jadi kemudian karena value oriented jadi lebih mudah gitu. Hmm. Nah yang Untuk itu lainnya sistem uh, mekanisme filternya juga ya, Mbak. Halo? iya iya Mas, aku dengerin. Ya, itu untuk berarti untuk benar-benar mekanisme untuk menjaring individu-individu yang benar-benar emang selaras dengan nilai-nilai utama tersebut ya. Iya, tapi kita nggak pakai ngetes-ngetes gitu, enggak Mas gitu, karena ya, dites dulu gitu enggak. Jadi kita teguh aja, kita hidupkan dalam Hmm. komunitas kita gitu. Hmm. Nilai-nilai ini kita hidupkan dalam komunitas kita. Hmm. Karena nilai-nilai ini kuat, maka kemudian orang yang nilainya sejalan dia masuk, enak. Kalau Hmm. nilainya nggak sejalan, dia sendiri yang akan mengeluarkan dirinya gitu. Jadi kita juga nggak Ya. capek. Kalau Hmm. kita Hmm. clear Hmm. ya, jadi Hmm. clarity on values itu sangat penting kalau kita mau apa namanya memelihara atau mengembangkan inisiatif yang kita punya gitu. Hmm. Makanya di UID kita tuh kolaborasinya bisa sangat sinergis karena value-nya juga jelas gitu. Ya, value-nya UID itu kalau yang saya dapat ya, itu yang pertama trust, kemudian Hmm. yang kedua itu adalah kolaborasi gitu. Kolaborasi, ya. Nah, nanti ditambah dengan yang lebih teknikal ya, lebih instrumental seperti open mind, open heart, open will itu Open adalah will, tools ya. memelihara apa namanya kolaborasi dan trust ini gitu. Makanya Hmm. kemudian orang-orang yang ada di dalam UID kan orang-orang yang seperti itu gitu, yang nggak seperti itu Iya, juga betul. mereka akan, wah saya nggak nyaman di sini kan gitu jadinya. Sehingga kita lihat gitu kolaborasi di dalam UID tuh kayaknya enak banget, gampang banget gitu, gitu. Hmm. Wow. Em, Keren sih, Mbak, keren banget. Tapi ini kan 9 nilai utama nih. Itu sulit Mm-mm. banget nggak sih, Mbak, itu untuk menghidupkannya itu? Karena ini aku lihat kayak, wah, kalau aku udah bisa menghidupkan semua nilai-nilainya, aku udah jadi manusia sempurna nih, manusia paling baik di muka bumi ini gitu. Ada trik-trik atau Betul. strategi tertentu mungkin untuk bisa, so that people can see that you actually living up to those values gitu. Mhm. Mhm. Iya, jadi kalau saya ada salah satu buku yang saya sangat senang dalam konteks ini, Principle Centered ini, yaitu bukunya si Stephen Covey, uh, Oke. junior ya. Dia kan bicara tuh soal bagaimana aligning yourself to your principles gitu. Begitu Hmm. you align yourself to your principles, it's easier for you to manage everything gitu. Dia bilang Hmm. begini, banyak orang menempatkan hal-hal yang tidak tepat sebagai the center of their life. Everyone, every person Oh. has a center of life gitu. Nah, Hmm. kalau orang center of life-nya itu adalah power gitu ya, maka Oke. he or she would use everything to get that power gitu.
Dia merasa Ya, ya. berharga ketika dia punya power. Dia menggunakan keluarganya untuk dapat power. Dia mencari pekerjaan yang bisa memberikan power. Dia ketika punya uang untuk mendapatkan power, kan gitu. Lalu ada orang yang meletakkan money as their center of Center of life. Maka life. kemudian apapun juga bukannya uang gitu. Nah, dalam kondisi seperti apa namanya? Kalau kita meletakkan atau kita meletakkan yang paling tricky ini meletakkan keluarga as our center of life gitu. Itu kelihatannya noble ya, meletakkan keluarga sebagai our center of life. Tapi jangan-jangan kalau kita meletakkan keluarga ini sebagai center kehidupan kita, kemudian kehidupan kita jadi nggak balance. Kemudian potensi kita pribadi ternyata nggak bisa keluar seutuhnya gitu ya. Jadi hati-hati sekali dengan apa yang menjadi your center of life gitu. Letakkanlah values, your own values as your center of life. Nah, value orang beda-beda. Seorang Fajri dengan seorang Alisa dengan seorang Gus Dur juga pasti beda gitu. Jadi you need to assess. Compromise. Gitu. Kenapa? You need to apa? Compromise atau gimana? Enggak, you need to assess sebetulnya. Oh, assess. Assess dulu ya. Benar-benar mengclarify gitu. With yourself. What are the values that you want to live your life with the most gitu. Dan kalau perlu bikin hierarchy of values-nya gitu. John DeMartini di bukunya itu bilang, if you already have your hierarchy of values, it's easier for you to make decisions in life. Wow. Nah, antara value yang pertama dengan value yang kedua, ketika tabrakan, it's easier for us to decide which values that we want to move forward with gitu. Jadi semacam prioritizing gitu ya, Mbak? Iya, prioritizing, tapi dalam hal ini prioritizing values, bukan prioritizing goals atau work gitu. Right. Gitu. Jadi itu sebetulnya kunci, menurut saya kuncinya. Kunci ketika kita bisa bekerja dengan produktif dan sinergis itu kalau kita basisnya adalah values, bukan pada hal-hal lain gitu. Hal-hal lain itu ya aspek kehidupan aja, tapi dia tidak perlu jadi center. Misalnya dipuji orang lain gitu. Kalau dipuji penghargaan dari orang lain menjadi center kehidupan kita, then we would end up, trying to mold ourselves into ukuran-ukuran orang lain gitu. Ekspektasi orang lain ya. Betul. Jadi be true to yourself itu penting sekali. Dan buat teman-teman yang nggak pernah tahu UID sebelumnya, di UID kita benar-benar diberi banyak sekali pancingan dan kesempatan untuk refleksi sehingga kita bisa clarifying our life values gitu. Presensing betul sekali gitu. Itu penting banget ya. I cannot stress enough how important understanding your own values gitu. Iya, betul. Listening to yourself gitu ya, having dialogue with yourself gitu. Betul. Knowing your potentials. Betul. Ya. Nah, jadi silakan. Yang kedua kolaborasi gitu. Kolaborasi itu karena kita basically bilang no man is an island, nggak ada orang yang bisa menyelesaikan semua hal di dunia ini sendiri, even if itu cuman hidup kita sendiri gitu ya. Benar, hidup kita itu kuncinya ada di kita, tetapi kita juga akan bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik ketika kita bisa bekerja sama dengan orang lain gitu. Dari 9 nilai utama tuh berarti juga udah ada skala hierarkinya ya, Mbak? Iya. Iya. Itu sesuai urutan yang tadi di-mention ya berarti? Enggak. Kalau itu tadi sesuai urutan, tapi 3 yang teratas itu yang memang hierarki paling atasnya, gitu. Wah, keren. Nah, sekarang kita ngomongin soal kondisi saat ini nih. It's a very challenging period, saddening period ya Mbak, COVID ini. No one saw it coming, maybe some saw it coming, tapi
Ya mungkin Mbak Lisa mungkin bisa berbagi lebih jauh lagi terkait bagaimana sih how should we respond to this situation gitu sebenarnya, and then how Gus Durian Network has been involving the organizations to contribute to untuk membantu orang-orang untuk menyadari gini loh harusnya mental model yang harus kita punya untuk melalui ini gitu. Ya, ya. Yang pertama begini, as member of society dan terutama juga warga negara Indonesia gitu ya, kita ini punya hak asasi tapi juga punya kewajiban asasi gitu. Nah, kewajiban asasi kita sebetulnya adalah kontribusi terhadap kebaikan bersama gitu. Okay. Kalau dalam bahasa agama itu bagaimana kita bisa menjadi wakil Tuhan di muka bumi itu dengan optimal gitu ya. Kalau orang Kristen kan menyebut menyebut manusia itu sebagai imago Dei atau cerminan Tuhan di muka bumi. Orang Islam menyebut bahwa tugas manusia itu khalifah fil ard, yaitu menjadi pengelola bumi ini atas nama Tuhan kayak gitu. Nah, intinya adalah kontribusi gitu Mas. Intinya kontribusi. Intinya ada pada kewajiban kita untuk membangun kemaslahatan bersama. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka sebagai orang yang punya nilai-nilai spiritual, apalagi kalau Gus Durian itu terikat dengan nilai kemanusiaan, maka sudah sangat menjadi naluriah sudah kemudian bagi kami untuk berkontribusi, memikirkan kontribusi kita apa gitu, apa yang bisa kita lakukan supaya membuat situasi ini menjadi bearable, dan terutama apa yang bisa kita kontribusikan untuk kita bisa berjalan bersama-sama nih gitu sampai melewati masa-masa ini. Kita tahu bahwa yang namanya hidup itu bisa berubah sewaktu-waktu gitu ya, dengan sangat drastis. Saya sih mengalami banget gitu ya. Jadi dari tahu-tahu jadi anak presiden gitu. Dari anak itu presiden tahu-tahu drastis banget ya. Dalam kondisi seperti itu. Oh, drastis banget asli. Percaya nggak? Kami tidak punya jas sama sekali. Ya, kita tuh nggak punya formal suit waktu itu. Serius. Wow. Iya, karena kami anak aktivis, Gus Dur itu aktivis, Gus Dur itu kiai. Jadi yang kita punya ya baju-baju yang biasa-biasa gitu. Can you imagine begitu kita pindah ke istana dan acaranya formal-formal, kami kebingungan banget gitu. Saya gitu. Jadi apa ya? Nah, ketika di sana pun situasi juga nggak mulus kan kalau buat masa-masa Gus Dur waktu itu. Sehingga kemudian kami langsung jeglek dari dari keluarga presiden, first family, terus tahu-tahu kondisinya seperti itu, kita harus pindah ke zona di mana situasi politiknya sangat drastis begitu. Jadi yang saya belajar, kita harus selalu siap bahwa kehidupan itu bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Tinggal bagaimana kemudian kita memiliki sikap mental yang cukup untuk mendukung resilience kita gitu. Jadi tangguh, resourcefulness, dan true to your values itu bekalnya. Orang yang tangguh dan orang yang resilient, orang yang tangguh, dan orang yang resourceful, orang yang panjang akal dan mandiri tentu, itu pasti mereka nggak kemudian ketika kondisi berubah, hidup berubah seperti ada pandemi ini, nggak terus kemudian mereka kolaps gitu, tapi langsung segera adaptasi dan menentukan aku bisa berbuat apa ya gitu. Nah, sama kami juga di Gus Durian kemarin pertanyaannya itu aja langsung gitu. Kira-kira apa nih kontribusi kita? Apa yang harus dilakukan oleh Gus Durian? Pertama, kami masih fokus pada pendidikan masyarakat, Mas. Gitu. Jadi membantu pendidikan masyarakat ya. Membantu publik untuk paham apa yang harus dilakukan dalam menghadapi COVID ini. Gitu. Sehingga kita punya banyak sekali
meme, e-flyers, konten, video singkat yang terkait dengan bagaimana mencegah eh, mencegah COVID gitu ya, mencegah Hmm. penularan COVID. Kita punya tagline hashtagnya itu Oke. jaga diri, hashtagnya jaga diri saling jaga gitu Jaga kan, diri, paling jaga. jaga, saling jaga. Oh, saling jaga. Jadi Jaga diri, saling jaga. Oke. jaga diri dan saling jaga. Itu yang kita Hmm. ini kan banget gitu. Jadi kan kalau jaga jarak everyone ya gitu. Jadi Ya. kita gunakannya jaga diri, jaga jarak, saling jaga. Hmm. Itu apa namanya yang kita terus gunakan dalam semua konten edukasi publik. Nah, konten ini kemudian kita sebarkan Mas ke mana-mana. Termasuk kalau di daerah-daerah ya, Oke. para relawan Gus Durian itu bisa dari rumah ke rumah loh dan masang Wow. e-poster itu di rumah-rumah menjelaskan Wow. door to door banget gitu, menjelaskan Hmm, hmm, mengapa hmm. penting untuk di rumah aja. Mengapa penting untuk jaga diri? Kenapa penting untuk cuci tangan? Teman-teman Hmm. Gus Durian Probolinggo itu melakukan ini apa namanya pendidikan cuci tangan buat anak-anak kecil, anak-anak TK, Oh, wow. gitu diajarin Hmm. cara cuci tangan kayak gitu-gitu gitu. Oke. Nah setelah itu baru Itu kita masuk yang itu Mbak, bagian yang itu ya. termasuk dalam yang itu ya, yang apa? Gus Durian peduli COVID, itu nggak sih? Itu masuk Iya, ke dalam, berarti ke dalam program itu ya? iya, iya. Jadi Oke. Gus Durian Peduli COVID itu mengangkat semboyannya adalah jaga diri, jaga jarak, Saling jaga. saling jaga. Iya, Oke. gitu. Oke. Oke. Nah, habis Jadi itu selain baru pendidikan masyarakat itu baru abis itu, oh ya ini mau dilanjutin. masuk ke sembako untuk rakyat gitu. Hmm. Oke. Karena ya kita tahu ya, kita mungkin saya Mas Fajri itu mungkin termasuk yang cukup beruntung untuk bisa stay at home di Hmm. rumah aja ngapa-ngapain dan nggak terlalu kepikiran besok harus makan apa. Tapi Iya. sebagian besar pekerja di Indonesia adalah pekerja sektor informal yang mereka tidak Iya. bisa bertahan dengan gaji gitu, nggak punya gaji. Hmm. Kalau sektor Hmm. informal mereka betul-betul kerja dapat, kerja dapat, kerja dapat, nggak kerja nggak dapat Hmm. gitu. Hmm. Nah Hmm. orang-orang ini mereka double risk, mereka Iya, menerima beban ganda nih, beban resiko ganda. Yang pertama betul. kalau mereka at home, maka mereka pertanyaannya hidup dari mana. Hmm. Tapi kalau mereka pergi keluar, mereka tetap jualan, mereka tetap bekerja di jalan, itu double. Yang satu, pelanggan yang nggak ada. Yang beli Hmm. nggak ada. Yang menggunakan Hmm. jasa mereka nggak ada. Yang kedua, resiko ketularan coronavirusnya juga lebih besar. Lebih tinggi Dan ya, betul. juga besar gitu. Makanya kami akhirnya fokusnya ke kelompok yang ini. Gitu, Mas. Oh, jadi segmented target ya, Mbak, untuk kawan-kawan yang bekerja di sektor informal itu tadi. Ya, Oke, wow, wow. Sejauh ini gimana, Mbak, perkembangannya? Lancar-lancar sejauh aja? ini ya, alhamdulillah kita ditolong oleh banyak sekali pihak ya. Mungkin karena Gus Durian itu kan kami kekeh surekeh membangun kredibilitas ya Mas, integritas ya Kekesureka selama ya. ini gitu. Istilahnya kekesureka ya, Pak. Itu sesuatu yang nggak bisa kita keluar soal integritas apa namanya jejaring ya gitu, sehingga Hmm. sangat sangat ketat lah. Kalau bagian yang ini energi saya tuh banyak gitu, maksudnya merespon situasi di mana integritas kita dipertaruhkan itu kita cepat gitu. Nah, karena integritas yang sudah kita bangun sebelumnya, maka kredibilitas Gus Durian itu juga relatively cukup bersih gitu ya, jernih gitu. Sehingga orang mau kerjasama itu enak gitu. Nah, ini pesan saya buat teman-teman yang lagi menyaksikan nih. Always remember to keep your integrity gitu ya. Oke. General Patton atau siapa itu kan pernah bilang gini, go to war
with a plan and with integrity. If you only have one choice, go with integrity. Woi, jadi kalau emang Baik, harus memilih itu antara come to with plan atau integrity, mending integrity ya harus diutamakan ya. Strategi and integrity tetap lebih penting integrity gitu. Nah, itu nggak harus dalam kondisi seperti sekarang gitu. Maksudnya in everyday life, apalagi kalau teman-teman yang punya inisiatif ya, yang sedang menggerakkan komunitasnya, jaga integritas sehingga nanti pada saat-saat seperti ini, pada saat-saat genting, integritas kalian yang akan menjadi modal paling besar untuk orang percaya dan berkolaborasi gitu. Nah, ini yang dialami Bu Suryan. Jadi Bu Suryan itu sekarang dibantu oleh banyak sekali, bukan dibantu ya, saling membantu dengan banyak sekali pihak. Misalnya gini, kalau di Jakarta untuk delivery kami dibantu oleh teman-teman Lalamoves. Lalamoves itu perusahaan distribusi logistik dan distribusi gitu. Tapi untuk bantuan-bantuan yang harus kami kirimkan kepada penerima manfaat, Lalamoves memberikannya secara gratis kepada Gus Durian gitu. Lalu misalnya dengan Mbak Lisa Luhur UID Fellows yang adalah Direktur CSR dari Dompet Kemanusiaan Media Group. Ya, kita kemarin udah sempat interview Mbak Lisa juga sih. Udah ya, gitu. Nah, saya cepat sekali gitu Mbak Lisa, ada rumah sakit yang membutuhkan bantuan ini gitu. Kira-kira Dompet Kemanusiaan Media Group bisa bantu nggak? Langsung tuh diurus sama Mbak Lisa. Kenapa? Karena Gus Durian nggak masuk ke isu alat kesehatan ya Mas gitu. Jadi ketika kita bisa bekerja sama dengan pihak lain yang kita sama-sama meyakini integritasnya, enak banget gitu. Nah, ya, oh ini bukan bagian saya, tapi ada yang membutuhkan, langsung kita lempar ke teman yang memang fokusnya itu, enak ya gitu. Terus sama Mas Fikra misalnya, Fikra co-foundernya kitabisa.com itu udah duluan kan, yang pertama ya Fikra. Udah duluan. Satu angkatan ya dulu Mbak waktu Ideas ya. Satu angkatan. Jadi banyak gitu ya yang ininya sharing kami udah banyak duluan. Tapi dengan itu kemudian kita kerjanya jadi berlipat ganda gitu. Jadi so far Gus Durian punya posko di 68 kota yang menjalankan posko Gus Durian Peduli COVID. Dari 68 kota ini kami mendistribusikan yang secara nasional ya Mas, yang manage melalui tim kerja pusat itu ada 22.000 paket sembako. Jadi kira-kiranya untuk 90.000 jiwa ya, 22.000 paket sembako untuk keluarga-keluarga nih gitu. Itu yang lewat pusat. Belum yang locally locally resort ya. Locally gitu. resort. Jadi misalnya Gus Durian Semarang itu menerima bantuan 500 kg beras dari PT Sango Keramik. Terus kemudian Gus Durian Pati menerima dari pengusaha-pengusaha lokal. Kemudian Manado itu juga menerima. Nah, itu nggak terhitung tuh. Jadi ya mungkin roughly kira-kira di atas 100.000 penerima manfaat yang sudah terjangkau oleh gerakan teman-teman Gus Durian. Nah, kok bisa teman-teman yang di tingkat lokal itu juga mengelola masing-masing di tingkat lokal dan tingkat nasional nggak repot. Itu karena kami meyakini bahwa yang namanya social movement itu harus keluar dari kapasitas pusatnya atau kapasitas pemimpinnya, gitu Mas. Gitu ya. Jadi bilang inisiatif kita itu berhasil, gerakan kita itu gerakan yang kita inisiasi itu berhasil kalau gerakan itu sudah melampaui kita. Jadi dia bergerak sudah berlipat ganda melampaui kemampuan kita secara pribadi gitu. Jadi saya sih senang banget orang-orang di berbagai tempat Gus Durian itu bekerja gitu sudah melampaui Alisa. Alisa udah nggak bisa
memonitor satu persatu itu berarti gerakan sosialnya udah jalan gitu. Gitu, oke. Ini Mbak, kita karena udah mepet nih, menit jam 5, aku langsung baca dari interaksi dari teman-teman yang online ya. Boleh, Yang pertama tuh ada boleh. dari Edson Anderson nih. Ada fellows UID Bu yang tugas di pedalaman Sumba. Mereka di sana butuh bantuan sembako untuk survive. Tuh, laporan nih di masa pandemi ini. Semoga bantuan dari Gus Durian bisa menyentuh sampai ke sana ya Bu. Gitu. Dan di Oke, Sumba, Mbak. oke. Nanti nanti kontekan ya Mas. Iya. Lalu ada komen lagi Mbak, tadi apalagi aku ngobrol sama Kang Jeki Gus Durian Cirebon Ya. dari Francisca Vena nih, Francisca Vena. Habis Mm-mm. menggalang 1.000 paket sembako buat grassroots. Keren. Selain values, apa sih yang bikin Gus Iya. Durian semilitan itu? Apa Mas? Apa Selain pertanyaan terakhir? values, apa sih yang bikin selain values, apa sih yang bikin Gus Durian semilitan itu? Bahasanya semilitan nih, militan. Gitu. Apa namanya? Militansi itu sebetulnya didapat dari ini apa namanya ekspektasi yang clarified ya, gitu. Oke, Maksud gimana? Maksudnya semua orang yang ada di dalam organisasi kita itu tahu betul bahwa arah kita tuh ke sana, gitu. Kak, oke. uh, ada satu kaidah dalam kepemimpinan yang bunyinya begini nih. People only follow who knows where they're going. Oke, People ya, only follow I've heard that people ya. who knows where they're going. Ya, Iya. jadi orang itu pengikut itu kalau ada orang yang dia tahu dia harus kemana, maka pengikut itu nempelnya gampang gitu. Ya, Oke. nah sama gitu di jaringan Gus Durian kami sekali lagi kami benar-benar mengklarify apa sih yang dicita-citakan oleh jaringan Gus Durian gitu. Kemudian nilai-nilai The apa yang clarity kita of values-nya citakan. itu tadi ya, Mbak? Betul, clarity of values dan clarity of goals gitu. Nah, Of goals ya? Oke. ditambah dengan integritas, maka orang kemudian sadar betul bahwa kalau aku ikut di Hmm. sini, aku ikut berjuang. Saya tidak sedang dimanfaatkan oleh seorang Alisa gitu loh. Gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau kalau as a leader kita tidak menjaga integritas, maka orang juga akan mikir-mikir gitu. Orang mikir gini, Hmm. gue disuruh kerjain begini, gue dapat apa? Ntar jangan-jangan semuanya diambil Mbak Alisa gitu. Maksudnya namanya kemudian apa kreditnya goes to her not Hmm. to us gitu. Nah hal-hal seperti itu yang akan bisa menjaga uh, para anggota untuk kemudian jadi militan gitu. Oke. Yeah, once people understand what they are Hmm. fighting for gitu ya, Hmm. itu ini kok apa namanya semangat itu akan datang sendiri. Yeah, I believe I'm that too. Yeah, I humble, believe that. Hmm. yeah, I'm humbled by the militancy and the contribution of the Hmm. whole Gus Durian Net. Karena Hmm. itu sesuatu yang saya nggak akan bisa bayar. Bahkan kalaupun saya Oke. punya uang, saya nggak akan bisa bayar gitu. Tapi mereka bisa begitu karena we share the same dream, we share the same goals, we share the same values gitu, Mas. Oke, wow. Oke. Oke nih, ini terakhir dari aku nih. Aku penasaran banget. It's a bit personal questions. Hal apa yang paling dirindukan dari sosok almarhum Pak Gus Dur nih, Mbak? As a father and as a mentor, as a role model. Terus, what would he do if he's still here, during this period? Okay, the first one is, aduh, kalau ditanya hal apa yang paling dirindukan, just him being Semuanya. here, itu Oh. aja. So ya, sampai saat ini terus terang saya tuh, ini kan udah 10 tahun ya Gus Dur wafat. Tapi saya sampai sekarang tetap belum bisa nih dengerin rekaman suara beliau gitu tuh belum bisa karena pasti nanti Bombay lagi Oh deh my kita. God, berbes mili nanti ya. Karena ya apa ya kami terikatnya itu dalam gitu. Beliau itu bukan tipe yang nyuruh-nyuruh kita tuh enggak gitu, ngatur-ngatur tuh enggak gitu. Tapi apa exchange-nya tuh meaningful banget gitu loh Mas gitu. Jadi contoh Wow. paling sederhana begini deh, apa namanya Pak, aku mau masuk Pak, aku mau masuk pengennya kuliah di UI tapi pengennya tinggal di Jogja. Bingung kan? Galau gitu.
Terus kan menurut aku UI itu lebih bagus daripada UGM gitu ya, gitu waktu itu kan gitu. Terus waktu itu beliau cuma jawabnya gini, sekolahnya bagus kalau orangnya jelek, hasilnya tetap jelek. Sekolahnya jelek, kalau orangnya bagus, hasilnya tetap bagus. Gitu. Udah, that's it. Gitu loh, Mas. Gitu. Nah, beliau tuh tipe yang seperti itu. Jadi buat saya, I really miss the exchanges, di apa namanya, lifelong journey itu, karena justru saya belajar banyak dari small 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 gitu, interactionsnya itu gitu. Terus what would he do what would he do in a situation like this? Yang pertama, ada dua. Yang pertama, he would be making waves with his comments, itu jelas gitu ya, mengingatkan siapapun, semua pihak, terutama negara, bahwa ada satu kredo kepemimpinan yang beliau pegang dari bahasa kaidah. Ini kaidah kepemimpinan dalam dunia Islam. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah gitu. Itu kaidah kepemimpinan yang beliau pegang. Jadi artinya begini. Semua keputusan setiap pemimpin harus diletakkan untuk kepentingan atau kemaslahatan rakyatnya. Keputusan setiap pemimpin harus disandarkan, digantungkan, dan ditujukan pada kemaslahatan rakyatnya, bukan kemaslahatan si pemimpinnya. Jadi ukurannya itu selalu pada kondisi rakyatnya, bukan program apa yang bisa kita lakukan, bukan saya bisa dapat apa gitu, tetapi rakyat akan jadi bagaimana. Nah, karena itu dalam kondisi powerful. Iya, karena itu jadi guiding principles gitu kan. Nah, saya yakin dalam kondisi pandemi seperti sekarang, beliau akan sibuk mengingatkan semua pemimpin kita untuk kembali melihat kemaslahatan rakyat sebagai the end in mind, the end goal gitu. Dan dari situ baru merumuskan kebijakan-kebijakan yang paling tepat, as painful as it is, as hard as the challenge is, tapi semua kebijakannya akan diarahkan ke sana. Itu satu. Yang kedua, beliau pasti ada bersama rakyat. Itu sih, saya yakin banget. Beliau pasti kelilingan bersama rakyat gitu-gitu. Yeah. That's hard. So, iya, jadi kalau sekarang saya begini ya menurut ya kami cuma berusaha untuk ngikutin aja sih apa yang diteladankan beliau. Oke, Mbak, sayang sekali kita ini waktunya udah habis. Jadi mungkin aku mau ngingetin juga buat teman-teman semua, Gus Durian Network itu membuka kolaborasi sebesar-besarnya ya, opportunity untuk kolaborasi sebesar-besarnya ya Mbak. Jadi silakan untuk reach out ke Gus Durian Network terdekat. Ada di 130 kota tuh soalnya. Follow semua akun Instagramnya, follow semua akun-akun sosial medianya, terus juga websitenya juga aktif. Ya. Dan jangan lupa juga, gimana? Tetap nyumbang ya, gitu. Tetap nyumbang, saling #jaga diri, saling jaga, itu penting banget tuh. Iya, betul. Diri saling jaga, gitu. Ya, mantap. Oke deh Mbak, terima kasih sekali untuk waktunya ya Mbak Alisa. Aku bahagia banget, I'm so grateful to be able to dengerin langsung dari Mbak Alisa tentang semua pelajaran yang mungkin bisa diambil dari situasi kita saat ini maupun dari dibangunnya Gus Durian Network. Luar biasa banget. Jadi teman-teman, sayang sekali, mohon maaf aku nggak bisa bacain semua pertanyaannya. Tapi jangan sedih, besok kita masih ada lagi. Besok itu kita akan ada sesi bersama Pak Arif Mustain nih dari Indosat ya, alumni Koplas. Beliau juga COVID survivor. Oh iya ya. Wow. Iya, Pak Arif COVID survivor. Lalu ada Mbak Melati Ariana juga selaku alumni organisasi mahasiswa kesehatan Indonesia dan nutrisi garda terdepan. Jadi jangan lewatkan besok teman-teman. Dan ya Mbak Alisa, aku mau itu dulu deh.
screenshot. Screenshot. Selfie. Oke. How? Aw. 1, 2, 3. Ya, Mbak Lisa terima kasih sekali. Selamat berbuka puasa juga. Selamat. Terima Sukses kasih. terus, sehat terus. Semoga bisa bertemu lagi. Hopefully nanti kalau ketemu lagi di acara UID aku nggak malu lagi untuk nyamperin. Oke, Mbak Lisa ya. Thank you. Thank you. Thank you everyone for joining. Bye.